Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hidupku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Teach me your
tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Ku letakkan Padamu esbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti kebaktian mulai jam 9. Kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang jujur kadang ku tak sanggup melewati semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku.
bersandar pada kekuatan-Mu dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, engkau selalu bersama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat sore, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 2 Oktober 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ketiga, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 14 Oktober 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Jelvin Peter Pesumain beralamat di Bentas dan Tasya Firnsya Immanuela Siahaya beralamat di Skip. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari klub sepak bola Serafim FC berupa uang sebesar Rp300.000. Dari saudari Fiona Kufla di Papua berupa uang sebesar Rp300.000. Dari Ibu Ona Gwejor berupa uang sebesar Rp500.000. Dari anak-anak Ibu Nur Patihawan berupa uang sebesar Rp500.000. Dari Ibu Marlen Lewerisa berupa uang sebesar Rp500.000. Dari Ibu Ece Bernard berupa uang sebesar Rp500.000. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp1.500.000. Dari keluarga Ibu Grace Manuhutu di Jakarta berupa uang sebesar Rp5 juta. Dan dari Bapak Kangki Latuheru di Makassar berupa uang sebesar Rp5 juta. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kekasih jiwa dekatlah.
dalam berkebaktian saat ini. Salam. Marilah dengan penuh sukacita kita berkebaktian. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing yang diangkat dari Yesaya 52 pada ayatnya yang ke-7 demikian bunyinya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita puji Tuhan dengan menyanyi 2 Samuel 15 baitnya yang kedua, aku lipat lutut Tuhan sambil beriman. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk kepada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian GPM nomor 55, bait pertama. Tuhan kasihani. Tuhan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat diundang berdiri. Jemaat,
Dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita menyanyi 2 Sahabat Lama 164 ayat yang pertama, Sio Tuhan Engkau tuntut. Selanjutnya dipersilakan wadah laki-laki sektor Melati untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku, ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini, izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku, ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini, izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini, izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga dengan menikmati anugerah kasih Tuhan, kita tetap menjadi orang-orang yang mau untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dia akan bertugas atau penatua, silakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 53, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Yesaya 53, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami pahami dan laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terampil, dan tentang nasihatnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang beta kasihi dan beta hormatin. Ya, bacaan firman di hari ini yang diangkat dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 menceritakan kepada kita tentang Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Ada orang bilang begini, siapa sangka Antua itu bisa, ya. Karena ketika dilihat dari penampilannya tidak menarik, ya. Wajahnya, fisiknya, segala macam tidak mengandung harapan sedikit pun. Kalau orang hanya melihat sebatas penampilan fisik, ya. Begitu juga lah gambaran hamba Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia, saudara dan beta yang hari ini diaktakan karya agungnya lewat perjamuan kudus. Sayangnya orang-orang yang duduk makan di perjamuan Tuhan yang kudus pagi hari tadi, beta tahu sampai sejauh mana mereka memahami kebesaran cinta dan kasih sayang Tuhan. Sehingga mestinya kebaktian ini ya juga merupakan suatu wujud bahwa katong datang untuk bersyukur karena katong diperkenankan menikmati. Tadi paduan suara laki-laki sektor Melati bilang, izinkanlah kami untuk menikmati kasih cinta atau cinta kasih Tuhan. Lalu katongnya menikmati cinta kasih Tuhan lewat akta roti dan air anggur perjamuan kudus ini. Mau datang bersyukur Tuhan saja seperti rotan dari ujung. Ini sangat menyedihkan sekali. Ya. Kalau kita sadar bahwa dia yang mati tersalib itu, dia mati menderita sengsara, dikatakan bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan karena segala dosa-dosa kita. Air anggur diangkat, cawan itu dikatakan bahwa cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus bagi yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Jika ia telah berkarya seperti itu untuk kita, apa yang kita lakukan kepadanya? Andai saja Tuhan ada pada saat ini dan berdiri di tempat ini, lalu Tuhan melihat sejumlah orang-orang ini, tidak termasuk anak-anak kecil, lalu Tuhan bilang begini, tadi itu yang beta kasih makan dan beta kasih minum itu kurang lebih 2.000 orang kan begitu? Lalu hadir untuk mengucap syukur hanya ini sajakah? Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius 16 tergambar pertanyaan itu ketika 10 orang sakit kusta disembuhkan ya, di tengah perjalanan cuma satu areng-areng yang kembali, dan areng-areng yang kembali itu orang Samaria. Sehingga Tuhan bilang, bukankah semua sembuh? Kenapa cuma orang asing ini yang datang untuk, itu luar biasa. Mudah-mudahan berbahagialah Bapak Ibu dan beta, ya hari ini saat ini datang untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, katong semua ada di bulan Oktober, setelah bulan September bersama Gereja Protestan Maluku katong bersuka cita bergembira atas ulang tahun gereja kita 87 tahun. Bulan Oktober di seluruh dunia adalah bulan pekebaran Injil sedunia. Dan nantinya besok tanggal berapa kita kurang tahu lah,
ya, akan ada ibadah pencanangan ya, bulan PI di Kayeling ya, untuk GPM di Kota Ambon atau Pulau Ambon. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sangka laki-laki itu yang tergantung, yang lahir di kandang Betlehem yang indah itu, yang kemudian ditampar, diludahi, diejek, dicela, ya, yang kemudian disalibkan mati itu, dia adalah utusan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Andai dia tidak datang dan dia tidak bersedia untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita? Apa artinya kita? Dan karena itu hendaknya kita semua dengan sadar menyukuri kebesaran cinta dan kasih sayang Tuhan. Di sini dikatakan dalam firqa bacaan ini bahwa ia tidak tampan, ia tidak semarak. Ia bagaikan tunas muda dari batang pohon yang lemah. Ia tidak, kalau dilihat dari segi fisiknya, ia tidak punya arti apa-apa. Tapi ia mengalami itu karena Tuhan menghendakinya, dan ia harus menjadi seperti itu supaya dengan demikian kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Ya. Ia rela menempuh jalan yang mestinya jalan kita, yang mesti disalibkan itu kita, bukan dia. Tetapi Tuhan menimpakan segala kesalahan dan kejahatan kita kepadanya, karena ia memang adalah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita kalau kita tahu, kenal akan siapa dia. Dan dengan tahu dan kenal siapa dia, maka kita menjadi orang yang mencintai dia, yang merindukan dia di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ya. Walaupun ia tidak nampak sebagai seorang sosok perempuan yang cantik, ya, dengan make up-nya yang luar biasa, dengan pakaiannya yang aduhai, ya. Walaupun ia tidak tampil sebagai pria tampan, ya, dengan postur tubuhnya yang hebat, tetapi dia itu adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Inilah berita yang perlu kita pahami, kita renungi, kita hayati dengan baik. Dan marilah Bapak Ibu saudara-saudara semua, bahwa katong khususnya sebagai pelayan-pelayan, pendeta, penatua, deacon, pengurus wadah-wadah pelayanan, kita ini adalah hamba. Dan sebagai hamba dan pelayan, mari kita belajar dari hamba dan pelayan agung, yaitu Yesus. Ia memang tidak memiliki yang dunia harapkan, yaitu penampilan yang luar biasa dengan kebesaran sebagai presiden atau panglima atau kapolda atau kapolri dan lain-lain, atau gubernur. Ia hanya dikenal sebagai orang biasa-biasa saja, bahkan mungkin sangat tidak menarik sama sekali, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, orang bilang untung baik ada dia, kalau tidak laki-laki tadi itu sumati. Lalu orang usul-usul siapakah dia itu, ternyata dia adalah tunawisma, orang yang memang tidak punya apa-apa. Tapi untung ada dia, kasih sumati tertabrak atau sumati ditikam orang atau macam-macam. Untung ada dia yang memang tidak menarik itu, yang tidak menawan itu, yang tidak terhitung di antara orang-orang yang menjadi hitungan kita. Nah, betul yakin kalau hari ini Panglima minta datang bertemu dengan jemaat, gereja ini tidak tempat sampai di luar-luar, di jalan-jalan semua. Karena memang beliau orang yang kita nomor satukan di sini, di lingkungan tentara. Dan karena ini gereja tentara pasti akan penuh sesak. Tapi sio kasihan, yang datang itu hamba yang menderita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, rekan-rekan pelayan, katong ini juga harus mampu menghadirkan hamba yang menderita. Jangan sombong, ya. Jangan angkuh, jangan tinggi hati, rendah-rendah saja.
Ya. Karena memang itu sosok pelayan yang harus kita tampilkan dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Moga semua orang tertekun melihat kita. Karena walaupun rupa menarik, tapi hati luar biasa. Itu yang paling penting. Yang paling penting bukan rupa, bukan pakaian, bukan baju, bukan anting-anting, bukan perhiasan, tapi hati. Ya. Hati yang penuh kasih, hati yang melimpah dengan kemurahan, dengan kesabaran, ya, dengan kepedulian. Hati yang begitulah yang diharapkan dimiliki oleh kita semua yang hari ini diperkenankan Tuhan memperingati kematiannya. Sebab Tuhan Yesus bilang, setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi sekali lagi berbahagialah Bapak Ibu dan Beta yang hari ini telah diperkenankan Tuhan makan dan minum di perjamuan Tuhan yang kudus. Mari kita belajar dari peristiwa itu. Dan kita coba untuk menjadikan hati kita seperti hatinya Tuhan, yang penuh dengan perhatian dan kepedulian pada semua orang dengan tidak memandang orang karena pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaan, karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena gelar dan titelnya. Tapi Ia lebih peduli, bahkan lebih peduli pada orang-orang miskin, orang-orang yang hina, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang terdiskriminasi atau yang tidak pernah diperhitungkan di dalam dunia ini. Dan beta harap belajar dari pemberitaan firman Tuhan di hari ini, ya, kata semua, mari jangan pernah memandang orang siapapun dia hina dan rendah. Sebab belum tentu di hadapan Tuhan kita lebih mulia dari orang itu. Mungkin di hadapan Tuhan orang itu yang kita lihat dia sepertinya orang biasa-biasa dan orang sangat tidak masuk dalam perhitungan kita, dialah justru orang yang diperhitungkan Tuhan, yang dimuliakan Tuhan dan diagungkan Tuhan. Inilah inti berita hari ini yang berbicara tentang hamba yang menderita, tetapi ia menderita bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, tetapi ia menderita untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Alangkah indahnya, alangkah baiknya jikalau kita pun harus memiliki jiwa seperti itu. Suami mau menderita untuk menyelamatkan istri, istri menderita untuk menyelamatkan suami, orang tua menderita untuk menyelamatkan anak-anak, adik menderita menyelamatkan kakak, kakak menderita menyelamatkan adik. Kita semua rela untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyelamatkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika demikian, itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah diberi makan dan minum di perjamuan kudus Tuhan hari ini. Marilah kita hadirkan profil hamba dan pelayan ketika kita ada di bulan Oikumene, bulan pekabaran Injil. Ya, melalui mulut kita, sikap dan perilaku kita, orang mengenal siapa Yesus. Puji Tuhan sekarang ini, ya, tanpa kehadiranmu dan tanpa kehadiranku lewat medsos ini, dunia sudah diinjili secara hebat dan luar biasa. Ya. Tetapi alangkah menyedihkan jika lewat saudara dan beta orang lalu bilang, kok anak Tuhan seperti itu, kok pendeta seperti itu, kok penatua seperti itu, kok diaken seperti itu, kok pengurus wadah seperti itu. Ya. Mari kita memahami akan apa yang harus kita lakukan supaya dunia semakin yakin tentang Dia yang rela menderita sengsara, mati dan tersalib. Sehingga pada waktunya yang tadi kita bilang, siapa sangka pada akhirnya dan semua akan gigi jari begini sebab mereka tidak menerima Dia. Berbahagialah saudara dan beta yang telah menerima Dia, lebih-lebih yang dipanggil untuk menyaksikan Dia bagi dunia ini. Tuhan memberkati saudara dan beta. Amin. Beta undang semua berdiri.
Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, ketemu yang berkebaktian malam hari ini bersama-sama dengan semua orang yang hari ini khusus diperkenankan Tuhan untuk memperingati sengsara dan kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan yang kudus. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Selanjutnya beta mengundang vokal grup Nyom Pinel untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Sujud di altar-Mu Tuhan, di malam yang hening, ku sujud di hadapan-Mu, melepas segala beban yang berat, menyerahkan segala hidupku ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan. Ajarlah firman-Mu, tunjukkanlah hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu, jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti. Tiada berarti. Oh Tuhan, jadikan aku lilin kecil, jadikan aku lilin kecil
akan ku setia melayanimu sepanjang hidupku, Bapa. Bapa, sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan. Ajarlah firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu, pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan, tiada berarti. Oh Tuhan, jadikan aku lilin keji, yang memberi sebuah kasihan, agar selalu menerangi kehidupan ini. Ku sembahkan aku, ku sembahkan aku. Amin, amin. Terima kasih, Dom Piniel. Moga ketemu semua pun sama seperti mereka, merasa dan mengungkapkan bahwa tanpa Tuhan hidupmu, hidupku tidak berarti. Itu berarti bahwa kita membutuhkan Tuhan siang malam setiap hari di ketumpung hidup. Jadi kalau kita membutuhkan Tuhan, maka kita juga harus tahu untuk mencari Tuhan dalam kebaktian ya, untuk ada dalam kebersamaan ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup ini tidak berarti. Tanpa Tuhan kita akan mampu untuk melakukan apapun juga. Mudah-mudahan dengan kesadaran itu kita selalu memelihara kekompakan bersama selaku umat Tuhan yang terus berkebaktian, terus berdoa, terus menyanyi, terus mengagungkan Tuhan. Selanjutnya diberi kesempatan untuk kita semua mempersembahkan persembahan syukur. Dia akan bertugas, silakan. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil persembahan dijalankan, jemaat kita menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107 ayat 1 dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu
serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang kukira. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang iya. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengaku, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat undang berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Selanjutnya kami akan mendengar pujian dari solois Ibu Grace. Disilakan. jalan hidupku. Terbeban dengan segala dosa-dosa yang menyakiti hatiku Tuhan. Namun kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang melimpah bagi diriku ini
Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Angkatlah daku ya Tuhan, lepaskan daku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah daku ya Bapa, hanya oleh darah kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Kini mataku terbuka melihat anugerah-Mu ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Ya Bapa, lepaskan daku ya Tuhan dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat-sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah daku ya Bapa, hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah daku ya Bapa, hanya oleh kuasa darah yang kudus aku diselamatkan.
diselamatkan. Terima kasih Ibu Grace. Semoga ketemu semua yang ada dalam kebaktian yang mendengar pujian ini memiliki hati yang sama, yaitu hati yang merindukan Tuhan seperti rusa merindukan air. Mari kita sembahyang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terpelihara hidup. Dan hari ini, pagi tadi, baik jam 6, jam 9, maupun pelayanan perjamuan kudus yang bisa dilaksanakan di seluruh rumah bagi mereka yang sakit. Mereka dan kami mengalami betapa besar cinta dan kasih sayang Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami atas segala dosa-dosa dan kejahatan kami. Dengan rela memakai jubah seorang hamba yang menderita. Dan dalam penderitaan itulah kiranya kami semua belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Orang-orang yang mampu untuk merendahkan diri dan tidak mengagungkan ketampanan, kecantikan, kekayaan, jabatan, pangkat, titel, gelar, dan segala macam yang sifatnya duniawi, dan yang karena itu berupaya untuk memperolehnya dengan segala macam cara, termasuk korupsi, pancuri, menipu, dan lain-lain bentuk kejahatan. Sadarkanlah kami ya Tuhan Bapa di surga, bahwa Tuhan Allah kami begitu mencintai dan mengasihi kami. Dan Allah di dalam Kristus rela menjadi manusia, menjadi hamba yang mengenakan kehinaan untuk memuliakan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan karena itu kami dengan sukacita melakukan apa yang menjadi tugas panggilan tanggung jawab kami, baik sebagai pelayan, pendeta, penatua, deacon, sebagai pengurus wadah-wadah pelayanan, sebagai laki-laki gereja, perempuan gereja, pemuda, remaja, anak dan remaja gereja, ya sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang sekaligus harus menjadi saksi Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya kami mampu untuk memaknai hidup ini di tengah-tengah perjalanan bersama umat Kristiani sedunia dalam menyambut bulan Pekabaran Injil. Dan sadarkanlah kami bahwa kami semua adalah saksi-saksi Kristus, pekabar-pekabar Injil yang harus mampu menyatakan kebenaran Allah, cinta kasih sayang Allah bagi dunia ini lewat tutur bicara kami, lewat sikap dan perilaku hidup kami, lewat tindakan atau perbuatan-perbuatan kami. Biarlah karena itu semua orang yang dilayani di dalam kehidupan bersama jemaat ini mengagungkan dan memuliakan Tuhan, bahkan bersyukur. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Di tengah-tengah sukacita orang-orang yang datang bersyukur di saat ini, kami juga mau menyatakan rasa syukur semua orang yang merasa cinta dan kasih sayang Tuhan. Mereka bisa bertambah setahun usia kelahiran, bisa juga bertambah setahun usia pernikahan. Kiranya dengan bertambahnya setahun usia kelahiran dan pernikahan, bertambah tekun mereka, bertambah setia mereka, bertambah cinta dan kasih sayang mereka pada Tuhan dan pada sesama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah, memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan umat-Mu. Ya, di jemaat ini ada beberapa saudara yang menderita dan ada dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Noke Wari di RSU,
Bapak John Rahajaan di rumah, Ferdi Rondonu di RSU, Rian Resubun di rumah, Kevin Laturiu dalam pemulihan di rumah, Ibu Unet Homase di RSU, Eril Telakua di RST, dan Saudara Yandri Titiheru di rumah. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Tuhan tetap sayang dan cinta mereka. Alangkah bahagia dan sukacita mereka rasakan jika Tuhan mau hadir, baik di rumah maupun di rumah sakit, di tengah-tengah tantangan penderitaan yang mereka alami. Lebih-lebih mereka-mereka yang saat ini sedang menjalani cuci darah dalam perjuangan yang memang cukup berat. Tapi Allah yakinkan mereka bahwa di dalam Kristus Tuhan hadir untuk mereka. Ulurkanlah tanganmu, jamalah mereka Tuhan. Jamahanmu sungguh membahagiakan dan punya kuasa dan kekuatan yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa di surga, bagi saudara-saudara kekasih kami yang dengan sukacita memberi sumbangan bagi pembangunan gedung gereja di sektor Teratai maupun juga di renovasi gedung gereja di RST Jamahan Kasih. Keluarga Ibu Grace Manuhutu di Jakarta, keluarga Bapak Parangki Ratu Heru di Makassar, Ibu Ona Gwet Yor, anak dari Ibu Nur Patihawan, Ibu Maren Lewerisa, keluarga Endius, keluarga Ibu Ece Bernard, keluarga Serapin VC, Saudara Fiona Kupla di Papua. Semoga ya Tuhan Allah Bapa di surga, tangan mereka yang terulur dan hati yang tergerak untuk menyumbang bagi pembangunan rumah Tuhan ini, Tuhan penuhi mereka dengan berkat kasih karunia-Mu, dan biarlah mereka memahami dan menyadari mereka tidak akan pernah berkekurangan, bahkan semakin memberi semakin diberi Tuhan berkat-berkat-Mu. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara, Saudara Hendra Suhendi atas kenaikan pangkat setingkat. Juga Bapak Prangki Oktosea yang siang hari ini telah keluar dari rumah sakit RST. Kiranya Tuhan Allah membahagiakan mereka, dan dengan kebahagiaan itu mereka terus selalu ingat akan cinta dan kasih sayang Tuhan dan menyatakan syukur dan terima kasih mereka per Tuhan. Kami bawa dalam pergumulan ini juga saudara kami Ibu Yul Lekidara yang sementara dalam persiapan operasi telinga di Makassar. Semoga Tuhan memperkenankan saudara kekasih kami ini agar ia dapat berangkat ke Makassar dan menjalani operasi telinga, dan seluruh kegiatan operasi bisa berjalan lancar, aman dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkannya, tapi Tuhan bersama dengan tim dokter yang akan melakukan tindakan operasi bagi ibu kekasih ini. Biarlah pada waktunya ia akan kembali dengan sukacita dan bersyukur per Tuhan. Di kesempatan ini kami juga mau berdoa melepaskan saudara Mario Kakisina yang karena pekerjaannya ia minta dilepaskan dari
tugas dan tanggung jawab sebagai kolektan di sektor anggrek. Semua yang telah ia baktikan per Tuhan sebagai kolektan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam jemaat khusus di sektor anggrek menjadi berkat yang ia bawa dalam kehidupan dan dalam pekerjaannya. Bapa di surga, sebagai hamba-hamba dan pelayan Tuhan, disemangati dengan tema pemberitaan minggu hari ini, di mana kami perlu untuk selalu dan senantiasa ada dalam kepedulian untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami diminta untuk mengerjakan keselamatan bagi umat Tuhan, bahkan diminta untuk meningkatkan kualitas hidup lewat pemberitaan Injil dan perkabaran Injil. Semoga apa yang menjadi tema bulanan dan tema mingguan menjadi juga harapan kami semua terwujud sebagai orang-orang yang mampu untuk mengerjakan keselamatan mulai atas diri sendiri, atas kehidupan keluarga dan rumah tangga, anak cucu kami, dan semua orang yang Tuhan perkenankan kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan sebagai pelayan umat Tuhan di jemaat ini. Kiranya kami semua bersama-sama dengan umat Tuhan sedang ada dalam sebuah barisan orang-orang yang sementara ini memberitakan Injil Tuhan, supaya orang karena itu tahu dan mengenal siapa sesungguhnya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka, dan meyakini Yesus, sehingga pada saatnya nanti mereka bukanlah orang-orang yang menyesal karena tidak menerima Yesus, tapi mereka justru menjadi orang-orang yang merasa bersyukur dan beruntung karena telah menerima Yesus. Sebab bukankah pada waktunya Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang tanpa kecuali siapapun orang itu, apapun pangkat, jabatan, gelarnya. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus yang telah rela menderita sengsara, mati tersalib untuk membebaskan kami dan menyelamatkan kami, umat kepunyaan dan kawanan domba gembalaan tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat jajaran Kodam 16 Patimura, khususnya jemaat kategorial Piniel Benteng Atas. Semoga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kami sadar untuk tetap memperjuangkan keadilan, kebenaran, kasih sayang, menjadikan kehidupan keluarga besar TNI Angkatan Darat dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku sebagai keluarga besar yang takwa kepada Tuhan, yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, yang mau merajut cinta dan kasih sayang di antara sesama, membentuk keluarga yang rukun dan damai sejahtera, kehidupan keluarga yang berkenan per Tuhan untuk dikasihi dan diberkati. Ampuni kami pun dosa-dosa ya Tuhan yang kami lakukan dari diri kami masing-masing maupun secara bersama-sama. Dan Tuhan sambut doa kami yang kami persembahkan bagi bangsa dan negara, memohon pertolongan Tuhan bagi presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, MPR, juga bagi seluruh pemimpin Panglima TNI dan jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat di Kodam 16 Patimura dan seluruh jajarannya di daerah Maluku dan Maluku Utara, Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polda Maluku dan jajaran Kepolisian Polda Maluku di seluruh wilayah Maluku. Tuhan bersama dengan kami semua dalam tugas-tugas dan tanggung jawab ini untuk mewujudkan Maluku yang aman, yang nyaman, Maluku yang mampu memelihara kerukunan di tengah-tengah perbedaan dan kemajemukan, membingkai kehidupan bersama untuk mewujudkan Maluku yang aman, yang damai, Maluku yang
bersahabat di tengah-tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Tuhan tolong kami, dengarlah doa kami yang kami persembahkan per Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta mengundang Bapak Ibu Saudara semua berdiri, dan sambil berdiri mari atau menyanyi nyanyian doa sahabat lama 173, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biar ingatlah, hidup pun berhibur kalau tak senang, lagi pun beri kuat bila engkau masuk terang. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah telah Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah telah Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Saudara-saudara jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama ini hendaknya kiranya memaknai kehidupan sehari-hari kita. Biarlah kita semua menjadi alat dalam melaksanakan karya keselamatan untuk orang banyak, sehingga semua orang merasa dan bertanggung jawab untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Ingat, Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Arahkan hati per Tuhan dan terimalah janji penyertaan dan berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sambil duduk sesaat kita hening, dan biarlah tiap-tiap orang angkat hati nyatakan syukur per Tuhan karena Tuhan telah hadirkan dia dalam ibadah atau kebaktian saat ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Dari tempat ini, beta mengucapkan selamat hari Minggu. Salam.